Dari hadis Nabi, an Abi Dzarrin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin, la antaghduwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min antusalliya mi'ata raqatin, wala antaghduwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min antusalliya alfa raqatin. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hai Abu Dzar, sungguh kamu pergi untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah, itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Dan sungguh kamu pergi untuk mempelajari satu bab ilmu, baik diamalkan atau tidak, itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 79 nomor 219. Keterangan hadis ini oleh Al-Munziri di dalam Targhib wa Tarhib dinyatakan sanadnya hasan, tetapi di dalam kitab Majma'uz Zawaid didhaifkan oleh Al-Haythami karena di dalam sanadnya ada dua perawi yang dhaif, yaitu Abdullah bin Ziyad dan Ali bin Zaid bin Jud'an. Hadis ini sering kami dengar dengan baik di kajian Ahad pagi maupun di cabang, bahwa pernah disampaikan di Ahad pagi bahwa hadis itu dhaif dan sebaiknya ditinggalkan. Juga pernah disampaikan di cabang itu dhaif, tapi ada hadis yang bersesuaian dengan hadis yang lain. Untuk itu mohon tausiahnya. Loh, udah jelas banget. Jadi hadis itu oleh Al-Munziri dikatakan sanadnya hasan. Hasan itu apa? Baik sanadnya. Namun oleh Al-Haythami di dalam kitab Majma'uz Zawaid dikatakan itu dhaif hadisnya. Kenapa? Karena dalam sanad hadis itu ada dua perawi yang diyakini kedhaifannya. Ini sudah sangat jelas. Lah panjenengan sendiri tadi yang sudah menyebutkan. Nah, bagaimana sekarang dari hadis tersebut Nabi bersabda kepada Abu Dzar, la antak dua fata'allama ayatun min kitabillahi khairun laka min antusalliya mi'ata raka'atin wa antak dua fata'allama baban minal ilmi khairun laka min antusalliya alfa raka'atin. Jadi, hei Abu Dzar, ya, kamu pergi bersungguh-sungguh, kemudian kamu menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Nah, kemudian kamu pergi menuntut ilmu, bukan hanya ilmu sini, tapi satu bab dari ilmu, entah kamu amalkan entah tidak, itu lebih baik daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, seandainya hadis ini tidak ada perselisihan dalam kedhaifannya, artinya sahih, apakah lantas kita tidak akan tunaikan sholat sunnah? Kemudian, apakah ketika kita mempelajari ilmu kemudian kita tidak amalkan? Padahal yang namanya ilmu pengetahuan itu butuh pengamalan. Lah bagaimana mungkin punya ilmu kok tidak diamalkan? Al ilmu bila amalin kasyajari bila samroh. Ilmu itu tanpa diamalkan laksana pohon tanpa buah, nggak memberi manfaat apapun. Nah, baik sholat sunnah maupun menuntut ilmu itu sangat ditekankan oleh agama kita, maka jangan dipilah-pilah. Sholat sunnah, ya, rawatib itu ada yang muakkadah,
ada yang muakkadah. Menuntut ilmu itu juga diperintahkan oleh Nabi kita, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi menuntut ilmu, kemudian man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Menuntut ilmu fisabilillah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Artinya apa? Setelah menuntut ilmu kemudian diamalkan, sehingga ilmu pengetahuan yang didapat bisa mendorong dirinya untuk beramal soleh. Nah sekarang percuma pengetahuan, punya ilmu, tetapi tidak bisa mendorong dirinya untuk beramal soleh. Percuma, tidak ada manfaatnya. Artinya orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya, itulah yang dimudahkan jalannya menuju surga. Di samping itu Allah juga Nabi juga pernah bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kamu berjalan melewati riyadul jannah, taman-taman surga yang ada di dunia ini, farta'u, maka merumputlah. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga yang ada di dunia ini? Nabi menjawab, hilaqud dzikri. Halaqah zikir. Kajian-kajian yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa mengingatkan kita kepada Allah. Nah sekarang ilmu yang mampu mengingatkan kita kepada Allah berarti ilmu itu diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan baru sebatas berhenti di otak sebagai pengetahuan saja. Kalau hanya sebatas pengetahuan maka tidak membawa manfaat. Karena pengetahuan itu butuh pembuktian, yaitu berupa amal soleh. Amal soleh itu harus diamalkan, dipraktekkan. Jangan sampai hanya sebatas pengetahuan, berhenti di otak. Jangan-jangan otak kita Quran, otak kita sunnah, namun hati kita setan karena tidak mau mengamalkan. Karena pengamalan ilmu itu dasarnya qalbun, dasarnya hati. Dasarnya hati. Qalbun itu sebagai filter, jadi semua masuk. Bisikan yang baik masuk, ilmu-ilmu yang baik masuk, ilmu-ilmu yang buruk masuk. Itu disaring oleh hati yang disebut qalbun. Kemudian dipilah, kemudian dieksekusi oleh hati yang disebut fuadun. Maka dieksekusi oleh hati yang disebut fuad itu. Maka yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah fuad, karena fuad berfungsi sebagai eksekutornya, bukan qalbun. Qalbun ini untuk memfilter, memilah, memilih. Kadang qalbun ini ada bisikan baik, kadang ada bisikan buruk. Nah, dari bisikan baik dan buruk ini kemudian dipilah, kemudian ditentukan, diamalkan. Kalau hatinya tidak condong kepada Allah, dia akan memilih yang buruk untuk diamalkan. Fuadnya akan mengatakan itu. Kalau yang difilter, yang dipilih kebaikan, maka fuadnya akan mengamalkan yang baik-baik. Nah, jadi baik sholat sunnah maupun menuntut ilmu kemudian diamalkan, semuanya perintah agama. Itu sangat ditekankan. Bagaimana kita menuntut ilmu tentang kebaikan sholat sunnah, namun kita tidak mau mengamalkan? Apakah kita akan mendapatkan kebaikan dari sholat sunnah yang kita lakukan padahal kita belum mengamalkan? Maka jangan dipisah-pisah. Nah, biasanya manusia itu kalau tahu bahwa
menuntut ilmu diamalkan atau tidak itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, yang terjadi apa? Yang terjadi hanya sregep ngaji tok, nggak mau mengamalkan, dan apalagi sholat sunnah. Wis mung sregep ngrungokke pengajian, hanya rajin mendengarkan pengajian, hanya rajin mendengarkan tausiah diniyah, namun tidak mau mengamalkan. Padahal dalam kajian-kajian dijelaskan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik. Kalau tidak bisa, diam. Oh, itu ngerti. Oh, teorinya begini, aturannya begini. Selesai dari pengajian, keluar misuh-misuh. Nah, berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Hanya sebatas sregep mendengarkan saja. Kira-kira kalau itu terjadi, maka kita akan milih mana? Milih sregep ngrungokke tok, ora gelem ngamalke. Nggak mau mengamalkan, apalagi mengamalkan sholat sunnah. Ya, maka jangan dipisah-pisah. Itu semuanya merupakan perintah agama kita. Ya. Kalau ilmu tidak diamalkan, itu laksana pohon tanpa buah, tidak akan memberi manfaat apapun, tidak akan memberi manfaat bagi diri sendiri, apalagi manfaat bagi Islam dan juga umat Islam. Maka laksana pohon tanpa buah.